Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Lia Agustina. Nama saya Muhammad Ishar. Saya Raiza Arika Windia Majid. Saya Akram Hakim. Saya Abdullah Cikri Ramadan. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam perumusan kebijakan pemerintah. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pengimplementasian tersebut dirinci dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Di sini saya akan menjelaskan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus berdasarkan pada nilai Pancasila. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 2627 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran, kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan dari sila kedua dan keempat. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia. Sebagaimana bunyi dari pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa yang lain disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan penjabaran kedua pokok di atas, maka pembuatan kebijakan dalam bidang politik harus berdasarkan pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila. Sebagaimana dikatakan oleh Noto Nagoro, bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek negara. Oleh karena itu, politik negara harus berdasarkan dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksud agar sistem politik di Indonesia dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat-rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan bagi di tangan rakyat. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi, yaitu ekonomi humanistik yang berdasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan. Demi kesejahteraan seluruh rakyat, maka sistem ekonomi Indonesia berdasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34 ayat 5. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan Pancasila sila keempat dan kelima. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan sosial. Seperti yang tertulis pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan poin-poin penjabaran pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan keadilan. Salah satu pemikiran tersebut dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Mubrianto. Saya akan menjelaskan implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.
terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi segala bidang. Sebagai anti klimaks, proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gejolak yang sangat memprihatinkan, antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya, yang muaranya adalah masalah politik. Dari pasal-pasal tersebut, yang pertama itu adalah pasal 29 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Lalu pasal 31 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Lalu pasal 32, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka menertibkan warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 7. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila Pancasila pertama. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan, sehingga kebijakan yang terkait dengan harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama dan kedua berdasarkan pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara, yaitu sila ketiga harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan manusia, yaitu sila keempat, dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat, yaitu sila kelima. Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pembahasan teman-teman saya, yaitu Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengalaman Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Pancasila sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas, pertahanan dan keamanan negara. Oleh karenanya, pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan
nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dan akhirnya, agar benar-benar negara meletakkan pada fungsi sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Sedikit saran, Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang mana setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab, agar Pancasila tidak terbatas pada coretan tinta belaka tanpa makna. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Lagu Rizky Febian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus berdasarkan pada nilai Pancasila. Implementasi Pancasila pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik. Ulang-ulang. Kok sampai bidang politik? Berdasarkan penjabaran tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Baik, di sini saya sebagai Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Lagu Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.